Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Masih hidup. Lihat samping kiri kanan, keluar dari bangkumu, kasih hormat saja, jangan kasih selamat. Nah, karena protokol kesehatan tidak mengizinkan kita menyentuh, lalu boleh bangkit berdiri sebentar, saudara kasih Tuhan, dan saudara lihat samping kiri kanan siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Katakan sama-sama, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari angkat tanganmu, katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layaklah Indonesia, Indonesia sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, Kaulah yang layaklah segala bangsa. Amin. Sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, Kaulah. Sekali lagi, angkat tanganmu. Layaklah. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, saudara. Buka tanganmu dan sembah Dia. Kepadamu, sebab Kaulah yang kudus. Come on. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, Kaulah yang disembah, layak disembah. Mari beri tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Ya Bapak, kalau Anda minta roti, anaknya minta roti, dia tidak pernah kasih ular, enggak. Dia akan kasih roti buat saudara. Apa yang saudara rindukan, mari pujikan Dia. Amin. Katakan bagai Bapa mengasihi anak-anaknya. Ya, bagai Bapa
rindukan di dalam bahaya. Begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila kau di pihakku, siapa lawanku di dalam dunia ini? Ya, untuk selamanya. Amin. Katakan, gelap malam, lembah gelap, gelap yang ada di dalam hidup, takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila kau di dalam, bila kau di pihakku, di dalam dunia ini, untuk selamanya. Bila kau bersamamu, di dalammu, bila kau di pihakku, siapa? Amin. Untuk selamanya. Bila ku bersamamu, ini rahasia mujizat Tuhan. Amin. Sekali lagi. Siapa lawanku di dalam dunia ini? Tiada seperti, tiada ku takut untuk selamanya. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita yang ajaib. Amin. Yang terbaik dari Dia. Sekali lagi naikkan pujian ini bagi Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri umat Tuhan. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap dalam tema equipping dan kita akan belajar dari 1 Tesalonika 6. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7 ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan telah menetapkan adanya 2 golongan manusia dari ayat tadi. Pertama, golongan manusia berkelas, manusia yang bisa menjadi teladan. Golongan yang berikutnya adalah golongan umum, manusia kebanyakan ya. Ini, aduh enggak kelihatan ini ya, warna hitam, lampunya terang banget. Nah, orang berkelas itu teladan. Next. Nah sekarang kita sedang belajar karena ada orang-orang pada waktu itu Rasul Paulus memuji. Nah orang-orang yang dipuji oleh Rasul Paulus ini di Tesalonika ini adalah orang umum. Dia bukan rasul. Kalau rasul menjadi hebat wajar. Ini jemaat dipuji oleh Rasul Paulus menjadi orang-orang teladan. Berarti kesempatan untuk menjadi teladan itu bukan hanya diperoleh di kalangan para rasul, tapi diperoleh oleh siapapun yang mau. Amin. Nah, jadi untuk berkelas teladan menurut 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7 tadi, pertama, tetap menuruti ajaran para rasul dan tetap menuruti Tuhan, yang berarti melakukan firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul meski dalam penindasan yang berat. Jadi ada satu penindasan, satu keadaan yang kalau orang lain tidak mungkin lagi mau melakukan ini firman Tuhan seperti yang diajarkan para rasul. Semua sudah tidak melakukan firman Tuhan karena adanya penindasan tersebut, tetapi ada sekelompok orang yang ada di Tesalonika ini, mereka mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memperlengkapi. Persoalannya, apakah Roh Kudus pilih kasih memperlengkapi sebagian orang dan tidak memperlengkapi sebagian orang yang lain? Kira-kira bagaimana? Apakah Roh Kudus itu pilih kasih? Apakah Roh Kudus itu pilih kasih? Tidak. Roh Kudus disediakan, Roh Kudus tersedia, pribadi Roh Kudus tersedia bagi semua orang.
Tetapi ada yang menikmati pribadi Roh Kudus, ada yang tidak menikmati. Yang menikmati adalah yang percaya pada Tuhan Yesus dan meminta. Betul Sonde? Welcome, menyambut. Nah, jadi orang-orang di Tesalonika ini mereka begitu menghargai Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka, sehingga orang-orang ini memiliki daya tahan rohani yang luar biasa. Sekalipun di dalam tekanan penindasan, mereka tetap mampu melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, ini yang kita akan pelajari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Next. Oke. Jadi ternyata untuk menjadi teladan bagi Tuhan, itu ukurannya bukan kekayaan. Sementara hari-hari ini di masyarakat kita akan lebih menghormati orang kaya, orang yang punya lebih daripada kita, kaya duit, kaya jabatan, kaya intelektual, lebih daripada kita mampu menghormati dia. Tapi kita jarang melihat kelebihan yang dilihat oleh orang-orang Tesalonika. Dan justru itu yang dilihat oleh Allah, kelebihan tersebut. Dan itu yang diukur oleh Allah. Kenapa kekayaan tidak masuk di sana? Di kitab Wahyu pasal 3 ayat 17 disebutkan begini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Dia kaya, dia punya banyak, dia punya semua-semua. Tapi di mata Tuhan dia melarat, malang. Tidak beruntung, miskin, sudah melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi apa yang dilihat oleh manusia, seperti yang firman Tuhan di waktu Samuel disuruh pilih, menominasi. Semua anaknya Isai maju, nominasinya maju semua. Yang masuk nominasi maju semua. Kemudian si Samuel hampir memilih Eliab yang gagah perkasa. Tapi Tuhan bilang, aku tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Aku melihat hati. Sesuatu yang tersembunyi. Nilai yang lain yang Allah lihat. Nah, pagi hari ini kita akan dihadapkan dari tema yang kita pelajari, yang ditetapkan oleh GBI Rock. Apa yang saudara pilih? Saudara pilih ukuran teladan di hadapan Tuhan atau teladan di hadapan manusia? Karena manusia itu gampang, membuat manusia terkesan itu gampang. Manusia itu hanya bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh mata. Sepanjang matanya dia melihat saudara berbuat baik, mereka akan kasih jempol saudara. Apalagi kalau berbuat baiknya itu kepada dia. Saudara tiap hari kasih dia beras, saudara tiap hari kasih dia telur, saudara tiap hari kasih dia uang. Waduh, dia kasih jempol saudara. Kalau jempolnya 4, dia punya jempol 4, dia kasih saudara jempol 4 juta. Itu manusia. Tapi itu bukan yang dilihat oleh Allah. Jadi ukuran kekayaan sama sekali tidak ada kait-mengait, tidak dinilai oleh Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang saudara punya, berapa yang saudara punya, no sama sekali. Basic ini mesti dipahami. Kedua, kita sering melihat orang, oh itu loh, orang itu teladan loh, keluarganya baik-baik, anak-anaknya semua baik-baik, hubungan sosial dengan semua orang baik, dia enggak punya musuh. Benar enggak? Tapi ternyata enggak. Ada satu orang yang hidupnya baik-baik, semuanya baik, dibongkar bangkir sama Allah. Kita lihat ya, Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab, nah ini perhatikan,
Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia yang demikian saleh. King James menerjemahkannya sebagai kata perfect, sempurna, utuh. Tidak kekurangan apapun, jiwanya tidak ada cacat. Ini orang tidak pernah munafik, ini orang tidak pernah ngomong kosong, ini orang apapun yang katakan dia lakukan, semuanya perfect, utuh. Tidak ada cacat dan jujur, upright, benar. Dia melakukan yang benar, dia memperkatakan kebenaran, semuanya. Dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow. Tuhan pamerkan ke iblis. Lalu ayat 1, pasal 1 ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, perhatikan ini. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi iblis ngomong, lah emang gratisan Tuhan, dia baik sama Tuhan, dia melakukan ini semua, apakah gratisan tanpa fasilitas? Next. Belum, sebelumnya. Ayub. Ada ayat-ayatnya Ayub itu? Oh, enggak disebut di situ ya? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah gini. Ketika Ayub diporak-porandakan Tuhan, jadi kan Ayub itu mempunyai beberapa episode kehidupan ya. Episode pertama, dia kaya. Orang luar ngelihat, kalau yang ini kan Tuhan yang lihat ya. Dia saleh, dia jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, itu mata Allah yang melihat. Kita nggak mampu melihat. Kita nggak mampu menilai. Karena penjuriannya kita nggak tahu ukurannya. Kita bisa menilai kalau kita tahu cara menilai, betul Sonde? Saudara yang pinter masak nggak mungkin jadi juri vokal, betul tidak? Saudara yang hebat memasak nggak mungkin dipilih menjadi juri dalam lomba bintang radio televisi, benar nggak? Karena saudara nggak ngerti bagaimana cara menyanyi yang baik, bagaimana perform, how to perform yourself pada waktu menyanyi. Saudara nggak ngerti itu. Jadi orang yang menilai, judge, hakim itu adalah orang yang paham. Nah, pribadi yang paham untuk hal-hal penilaian bagaimana dia salehkah, dia jujurkah, dia takut akan Allah atau dia menjauhi kejahatan, itu hanya Allah yang tahu. Tapi secara kasat mata sehari-hari, tetangga-tetangganya Ayub hanya melihat Ayub itu kaya raya. Dia kaya, ternaknya banyak, keluarganya baik-baik, anaknya baik-baik, anaknya tiap malam bikin pesta. Nah kalau pesta pasti nggak mungkin cuma di dalam keluarga saja. Kalau pesta dalam keluarga namanya ibadah Syabat. Syabat itu makan keluarga. Keluarga besar, kumpul, makan bersama-sama, doa bersama-sama, itu Sabat. Tapi kalau disebutkan di Alkitab, tiap kali mereka melakukan pesta itu berarti undang. Jadi wah ini keluarga keren, wih minimal 1 minggu 2 kali undang ketong nih, ajak makan babi, potong makan puas-puas, nanti pulang dong bagi lagi obat anti kolesterol. Jadi di mata tetangga ini Pak Ayub ini wah terlalu kembo bos. Lalu episode kedua Pak Ayub mulai kehilangan pelan-pelan satu-satu. Pertama, gara-gara si iblis ngomong apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tuhan bilang gini, oke, ayo kita coba, kita tes ya. Supaya kamu lihat dan saya juga lihat, apakah gara-gara saya kasih apa-apa Ayub itu jadi seperti itu? Ataukah memang pada dasarnya dia itu cinta saya? Yuk kita tes. Pertama, Tuhan buka fasilitas apa? Pagar. Dan pagar ini tidak ada seorang pun yang melihat. Ini bukan pagar yang bisa dilihat oleh mata. Pagar kasih karunia dibuka oleh Allah.
Begitu pagar ini dibongkar, langsung diserbu sama anak buahnya iblis. Pertama apa? Hewan. Lapisan terluar, harta benda. Setelah pagar, harta benda. Makanya kalau Tuhan melindungi, Tuhan bukan cuma melindungi saudara, Tuhan melindungi semua dengan semua properti. Tapi kalau misalnya sampai propertinya ada yang kacau balau, nah nanti itu hukum ekonomi, Tuhan sudah buat hukum-hukumnya ya. Lalu berikutnya, yang diserbu berikutnya adalah siapa? Keturunan daripada Ayub. Tetangga mulai melihat, wah Pak Ayub pertama waktu ternak dicuri, wah hari ini kejadian, rampok, ada teku datang, brrr. Kan enggak mungkin iblis kirim sosok kayak film Ghost yang pakai terbang hitam, gini. Kan enggak gitu, itu kan rupa orang toh, perampokan kah gitu ya. Jadi teku datang, brrr, ternaknya Ayub habis, anak buahnya Pak Ayub datang, oh Pak Bos, kita dirampok habis. Besoknya mereka gigit jari, bingung mau makan apa. Enggak lama kemudian anak-anaknya kena penyakit, mati semua. Kira-kira kalau saudara hidup bertetangga dengan Pak Ayub pada saat itu, saudara akan menilai Pak Ayub sebagai apa? Teladan kok? Halo? 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 Saudara masih bisa berkata, wih Pak Ayub, hebat katanya orang Korea. Wih Pak Ayub hebat ya. Pak Ayub hebat ya, kehabisan semua nih orang sungguh-sungguh luar biasa takut Tuhan. Tidak akan. Tidak ada yang menilai seperti itu. Berikutnya setelah anaknya, kulitnya Ayub. Kulitnya borokan, digaruk-garuk, bau basin, bau enggak enak, anyir. Begitu kulit kena, daging kena. Daging itu sama dengan istri. Waktu Adam melihat Hawa, dia bilang inilah daging dari dagingku, tulang dari. Begitu daging kena, istrinya menyanyi. Metal. Istri menyanyi metal, tinggal Ayub sendiri. Egonya Ayub. Sendiri. Kira-kira kalau itu terjadi di kota Kupang, ada satu orang yang tadinya terkenal murah hati, luar biasa, berkuasa, kaya raya, hidupnya baik-baik saja, anak-anaknya baik-baik saja, istrinya keren, sosialita yang sangat dikagumi orang, tiba-tiba dalam beberapa saat memasuki episode hidup seperti Pak Ayub. Bisakah kita sebagai orang-orang rohani berkata, luar biasa memang Pak Ayub ini ya, diberkati Tuhan. Halo. Jadi keadaan baik-baik saja ini juga belum ukuran. Karena keadaan baik-baik saja di mata kita, belum tentu baik-baik saja di mata Tuhan. Karena semua yang bisa melihat hati adalah next. Luar biasa Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata untuk menjadi teladan, untuk menjadi kumpulan orang-orang berkelas, menurut 1 Tesalonika 1 ayat 6-7, itu respons di waktu adanya ancaman atau penindasan, penting. Kenapa? Itu menunjukkan representasi diri pribadi. Itu menunjukkan siapa kita sebenarnya, dan itulah yang menunjukkan kelas kita. Jadi Allah untuk melihat karya Allah yang besar, untuk melihat kelas kita, bukan dilihat bagaimana keluarga kita baik-baik atau tidak, bagaimana kita bisa memperoleh ekonomi, tidak. Itu bukan ukuran, itu adalah dampak. Sama seperti begini. Tanda, salah satu tanda bahwa orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah.
Nah, sekarang ini banyak orang copy paste, bunyinya sama, tapi nggak ada kuasa waktu berbahasa lidah, katanya berbahasa lidah. Nah, kalau kita patokan hanya dengan dia bunyi berbahasa lidah seperti berbahasa lidah, lalu kita berkata, oh ini orang penuh Roh Kudus, belum tentu. Sama seperti itu. Keadaan baik-baik, ekonomi baik-baik, saudara menjadi teladan, no way. Di mata Tuhan, ukuran 1 Tesalonika 1 ayat 6-7. Berdasarkan ayat ini ya, oke. Nah, Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Yakobus 3 ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi teladan ini adalah berbicara tentang diri pribadi di dalam kita, diri pribadi di dalam kita. Saya pakai ini karena mau taat protokol ya, biar khotbah kalau pakai masker kan pengap. Nah ini karena dilihat oleh banyak orang, GBI Rock kok nggak ngikuti protokol kesehatan, nggak pakai masker, nanti singer kalau bisa pakai ginian aja ya, face shield itu dipakai aja ya waktu singer ya, supaya kita nunjukkan kita protokol kesehatan kita ikuti, oke? Kan bisa pakai mic toh? Nah ini aku pakai mic. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan hanya berurusan dengan diri pribadi kita di dalam. Dan tidak perlu kesan-kesan manusia yang di luar kita itu bukan ukuran sama sekali. Artinya apa? Artinya ini adalah kita dengan Tuhan. Sebenarnya kehidupan kerohanian itu adalah seperti itu. Kita nggak perlu melihat ataupun membanding-bandingkan diri dengan orang lain, menilai orang lain, lalu membandingkan diri kita dengan orang lain. No, oke, untuk sesaat kita bisa menjadikan apa yang dicapai orang lain, bisa menjadi motivasi buat kita bahwa saya bisa. Cukup sampai di situ. Tapi bukan membuat sebuah penilaian bahwa ini lebih bagus, si A ini, si B ini lebih bagus, berdasarkan ukuran yang tadi, 2 tadi itu. Keluarganya baik-baik kah? Mengelola ekonominya baik-baik kah? Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Next. Nah, ancaman penindasan bisa kepada fisik. Kalau ancaman penindasan ini berupa fisik itu ISIS. Saudara tahu ISIS ya? Sekarang sudah mulai berkurang, tapi hati-hati, ada banyak video yang mulai saya terima, orang-orang yang mencela pemimpin tertinggi negara kita, orang yang mengatakan bahwa negara kita ini sedang dizolimi oleh pemerintah. Itu tidak usah tidak usah direken. Didoakan aja supaya kelompok-kelompok seperti itu ditiadakan dari negara kita ya. Nah, jadi bisa kepada fisik, kepada psikis, kepada jiwa kita, kepada kepada jiwa, ancaman kepada jiwa misalnya. Sekelompok orang, awal-awal kami datang ke sini, ke Kota Kupang, itu masih marak-maraknya orang Kristen, kalau deket Natal, persis kayak orang Jawa. Kalau orang Jawa, entah agama apapun, deket-deket mau lebaran, pasti nyekar. Nyekar itu pergi ke kuburan, kasih bunga, terus doa di situ. Kristen pun juga gitu, kebanyakan Kristen pada orang Jawa pada saat itu, pada zaman saya masih kecil ya. Nah, jadi di NTT, di Kupang pun juga demikian. Begitu deket Natal, rame jual bunga itu, wah bunga apa saja. Bunga, disebut bunga di sini ya paling bougainville, nggak ada bunga lain, sama bunga sepatu. Atau bunga apa itu yang kalau dicabut kayak duri-duri,
merah itu kalau dicabut itu, diisep itu ada manisnya. Paling cuman bunga itu, bunga Kamboja. Terus sampai di sana nanti ada yang bahkan makan minum di sana, bakar lilin, berdoa di sana. Kita mulai ajarkan bahwa ada perbedaan dunia orang mati dan dunia orang hidup. Kita nggak perlu lagi, dia yang mati itu kalau di dalam Tuhan, itu cuma tulang belulang. Ngapain kita di sana? Kalau makan, minum, bakar lilin, doa lagi di sana. Saudara berdoa dengan siapa itu? Ada sosok lain yang tidak dikenal. Yang bukan datang dari Allah. Tiba-tiba kalau dia berwujud pura-pura jadi keluarga saudara yang meninggal itu, dia datang ngomong kayak gitu kayak waktu Saul, seolah-olah kayak Samuel yang ngomong. Gimana coba? Nah, jadi kami sampaikan seperti itu. Pada waktu itu ada satu anak muda yang tinggal di rumah kami, anak perempuan. Dia bilang, Mama, Kotong sih maunya seperti itu, cuman kadang-kadang keluarga sonde mengerti. Dong pasti bilang, ayo sudah datang ke baik ko, ke nenek ko, ke sapa. Jadi leluhur, dong berdoa nanti Kotong hanya ikut sah di situ tapi sonde ikut berdoa. Saya bilang ya kalau enggak pakai berdoa enggak apa-apa ikut sah. Tapi akhirnya kebiasaan ini mulai memudar pelan-pelan karena apa? Pemahaman, ya. Nah, pada saat itu ada sanksi psikis. Karena nanti pasti sikap kamu kok enggak ikut berdoa di kuburan, sikap. Nah, sanksi ya, ancaman. Ancaman ekonomi. Ini yang sekarang kita hadapi. Biasanya kita mendapatkan sekian. Lalu tiba-tiba penjualan cuma dapat sekian. Ada penindasan. Sehingga yang biasanya kita dihadapkan pada satu keadaan, dua pilihan, melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan adalah satu untuk ekonomi. Pertama apa? Mengakui pemerintahan Tuhan, kekuasaan Tuhan atas hidup kita lewat apa? Lewat uang, yang namanya persepuluhan. Persepuluhan adalah pengakuan kita bahwa Tuhan itu kurios, penguasa tunggal atas hidup kita. Dia yang memiliki hidup kita, dan karena kita ini miliknya dia, kita bekerja, melakukan apapun, menghasilkan, hasilnya harusnya miliknya dia, tapi Tuhan bilang kembalikan 10% saja. Nah, ketika pendapatan mulai berkurang di sisi ekonomi, yang biasanya tidak ada masalah untuk melakukan, mengembalikan yang seharusnya milik Tuhan yang 100%, tapi Tuhan bilang 10% saja, oke? Setelah itu kau tidak nabur, tidak apa, enggak apa-apa, yang penting 10% ini saya punya, semuanya jadi kudus, 90% itu jadi kudus. Kita dihadapkan pada mau tetap 10% atau mulai Tuhan tahu bayar cicilan ini, cicilan itu, cicilan ini Tuhan, kok pendapatan berkurang nih Tuhan Tuhan tahu. Dihadapkan pada seperti itu saudara. Penindasan sosial ya. Sumber ancaman bisa orang, kalau sekarang orang sih enggak mungkin ya. Di Indonesia, di daerah kita, situasi, nah ini yang kita hadapi. Situasi ini bisa menjadi pengancam kita. Keadaan, budaya, kalau budaya tadi ini tentang masalah kuburan tadi yang saya bilang, terus wabah penyakit, ini yang kita hadapi. Kalau kita mau diancam oleh COVID-19, Pak Iwan ngomong gini, Bu, waktu awal-awal harus mulai masuk kerja, capek juga loh, setiap saat berpikir, waduh, COVID. Lemes katanya Pak Iwan. Mana Pak Iwan? Tapi akhirnya Pak Iwan bilang gini, lama-lama saya tidak mau berpikir tentang COVID. Begitu saya tidak berpikir tentang COVID, nggak ada apa-apa tuh. Saya tetap seger buger, saya bisa melaksanakan pekerjaan. Nah, karena apa? Tidak mau diancam. Kita pergi keluar rumah, awal-awal saya juga mengalami itu sih. Tapi sekarang saya pikir
karena saya harus pergi, bukan untuk apa macam-macam, saya pergi memang ini sebuah hak yang harus dilakukan, saya nggak perlu takut. Jadi wabah penyakit bisa menjadi pengancam. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Satu, pertama tuh contoh kita lihat dari Petrus. Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Next. Yuk, suaranya keras, 1, 2, 3. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan nangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus, bisa bayangin enggak? 3 tahun minimal. Petrus bersama Tuhan Yesus. Tiap hari. Makan sama-sama. Yesus kemana dia ikut. Tuhan Yesus pelayanannya kan rombongan. Enggak pernah pulang rumah. Jadi ketika mengikut Tuhan Yesus, ya ikut. Kayak orang camping gitu. Pergi terus tiap saat. Kalau pulang ke Kapernaum, nah baru Petrus pergi pulang ketemu, istri ketemu, mertua, pas mertuanya sakit. Terus didoakan dan mertuanya sembuh. Tiap hari bersama-sama. Pada saat Tuhan Yesus menjadi the famous guy. Sosok cowok yang keren, terkenal, sakti. Dan karena sakti itu pasti banyak yang kasih persembahan loh. Duit banyak, makanya karena duit banyak dicuri sama si Yudas. Dalam keadaan ini kebersamaan tercipta. Dan itu wajar. Itu ukuran normal, keadaan normal. Ketika keadaan baik-baik saja, apalagi ada rasa manis karena harta ada banyak, apa-apa banyak, semut-semut datang. Itu wajar. Tetapi ketika Tuhan Yesus mulai mengalami seperti Ayub, bahkan lebih rendah daripada Ayub, karena Tuhan Yesus bukan hanya menjadi manusia, dia sama seperti hewan ternak, domba. Ayub masih ada 4 sahabatnya yang datangin besuk, ngomongi kamu pasti berbuat dosa, kamu begini, 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 begini. Bukannya dikasih encouragement, tapi diajak berargumentasi tentang teologi. Orang sudah kesakitan, gak sensitif temennya Ayub 4 orang nih. Nah Tuhan Yesus pun kehilangan Petrus. Dalam ancaman saat ini mungkin kita tetap Kristen, tapi nanti kita lihat apa yang hilang dari kita, apa yang telah kita tidak miliki lagi, apa yang keluar dari diri kita, yang dulunya adalah bagian kita yang sangat disukai oleh Tuhan. Nah pada saat itu Petrus di bawah ancaman ini, ancaman apa? Ya dia melihat kalau aku salah satu orangnya Tuhan Yesus, maka aku juga akan mengalami seperti itu. Padahal sebelumnya Petrus dengan gagahnya berkata, selama aku ada,
Aku akan terus bersama dengan Engkau Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap oleh tentara Romawi, Petrus sampai berani-beraninya jadi preman, ambil pedang, potong telinga. Nah sekarang jadi manusia yang seperti ini. Hari ini, kira-kira ini kalau dalam sehari-hari, wujudnya apa? Banyak. Tidak mengakui Yesus. Tidak kenal Yesus. Yesus itu apa? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Logos, firman. Firman itu tinggal bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjelma menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kebenaran dan penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah firman. Firman yang hidup, firman yang sudah biasa kita hidupi, firman yang sudah menyatu dengan diri kita, yang biasa, yang sudah menjadi sehari-hari kita. Tapi karena pada satu saat titik tertentu ada ancaman penindasan, kita mulai berkata, bukankah aku sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, aku sudah melakukan Tuhan, lebih baik aku tidak usah melakukan Tuhan, melakukan ini, lepaskan, saya tidak kenal dia. Haleluya. Kita bisa seperti Petrus. Dan kita menjadi orang kebanyakan. Firman ini juga berbicara kepada saya. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merenung, saya mulai introspeksi diri. Saya nggak penting tampilan luar, kita bisa tipu orang. Tapi waktu kita sendiri dengan Tuhan, rugi kalau kita nggak jujur dengan Tuhan. Karena apa? Dengan kita jujur, kita diperbaharui, sasaran Tuhan kita menjadi salah satu sel calon mempelai perempuan. Amin. Next. Respon Petrus, bandingkan setelah dia dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 5. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap ya. Saya baca mulai ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat 2. Perhatikan itu. Herodes mulai membuat eksekusi. Yakobus, saudaranya Yohanes, dibunuh dengan pedang. Waktu Petrus lihat Tuhan Yesus sengsara, dicambukin, dianiaya, disiksa, dia menyangkali Yesus. Sekarang kejadian di depan mata, Yakobus ditebas dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Tunggu, jangan baca dulu. Kalau Petrus seperti pada waktu dia belum dipenuhi Roh Kudus, kira-kira mereka merayakan hari raya roti tak beragi enggak setelah Yakobus ditebas dengan pedang? Berani merayakan hari raya roti tak beragi? Merayakan hari raya roti tak beragi artinya kumpul rame-rame orang yang takut Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, believers. Semua orang percaya, kumpul merayakan hari raya roti tak beragi. Kira-kira masih dilakukan enggak ini? Enggak mungkin dilakukan. Suasana genting. Tapi lihat, Petrus menjadi sasaran dan di ayat yang keempat, Petrus langsung kena tangkap. Artinya apa? Petrus mudah ditemukan oleh tentara Herodes. Petrus tidak bersembunyi. Dan Petrus tidak menyangkali bahwa dia adalah kelompoknya Yakobus yang kena tebas pedang. Sekalipun dia merayakan hari raya roti tak beragi, tapi kalau dia dengan tegas, dengan keras ngomong, saya bukan kelompoknya Yakobus, saya bukan siapa-siapa, tidak mungkin dia ditangkap, benar nggak? Tapi Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu,
masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, nah ini. Ayat 5, baca sama-sama, 1, 2, 3. Petrus ditahan di dalam penjara. Ya. Itu kuasa Roh Kudus. Jangan lupa, diri kita sendiri ini seringkali menjadi Herodes. Diri yang ada di sini, nih suara yang ada di sini seringkali menjadi Herodes. Yang ingin membunuh, yang ingin membinasakan, menjadi antek-anteknya iblis untuk mengecilkan pribadi baru yang dilahirkan oleh karena pengenalan akan Kristus yang ada di dalam diri kita. Dia di sini nih seringkali menekan, menindas, mau membunuh, membinasakan. Dia sering dipakai oleh iblis. Ini seperti Herodes. Dalam pikiran kita. Pikiran kita dipengaruhi oleh apa? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, omongan orang, penilaian orang, sikap orang terhadap kita, air muka orang ketika ketemu kita. Itu menjadi bahan-bahan membentuk Herodes-Herodes yang terkumpul di dalam sini. Halo? Next. Nah, ini yang menarik. Kalau tadi Petrus terlihat sebelum penuh Roh Kudus dan setelah penuh Roh Kudus beda. Sebelum penuh Roh Kudus, orang umum. Setelah penuh Roh Kudus, teladan. Dia rasul, bukan kayak orang Tesalonika, jemaat biasa, tapi teladan. Tapi lumayan, Petrus sudah jadi teladan. Ditangkap, ngaku, ya oke, tangkap, nggak takut sekarang saya. Bahkan kematian Petrus di atas kayu salib, terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Dia nggak mau sama seperti Tuhan Yesus. Dia merasa lebih rendah, jadi salib aku tapi balikin kepalaku di bawah, sampai dia mati. Nah sekarang kita lihat Raja Yosafat. Pada zaman Raja Yosafat, Roh Kudus dilimpahkan kepada semua orang. Kalau pada zaman Petrus, Roh Kudus dicurahkan kepada siapa saja. Pertama, di murid-murid yang berkumpul di kamar loteng. Setelah itu, kepada orang-orang yang ditumpangi tangan, yang percaya dan ditumpangi atas penumpangan tangan. Jadi kalau murid-murid yang sudah, kan muridnya bukan 120, bukan 12 lagi, lebih, ada 120 orang penuh Roh Kudus. Terus kemudian 120 itu menyebar lagi, doain orang, numpang tangan, yang ditumpangi tangan penuh Roh Kudus lagi. Jadi menjadi fasilitas umum. Di zaman Raja Yosafat, pertanyaannya, di zaman Raja Yosafat, fasilitas Roh Kudus dicurahkan umum? Roh Kudus dicurahkan umum? Halo? Tidak. Roh Kudus dicurahkan umum setelah Tuhan Yesus disalib. Toh? Hari Pentakosta. Nah, jadi kita lihat sekarang ya. 2 Tawarikh 17 ayat 3. Oh, ada Pak Iwan. Tadi saya baru lihat. Pak Iwan duduk sembunyi nah. 2 Tawarikh 17 ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Perhatikan ini. Tuhan menyertai Yosafat. Ia karena, jadi ada kausalitas ya, karena ia mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, maka Tuhan menyertai Yosafat. Yosafat itu tidak mencari Baal-Baal. Jadi Yosafat ini hidup persis kayak Ayub. Lurus, takut akan Tuhan, enggak menyeleweng. Terus ayat 20, pasal 20 ayat 1, terjadi ancaman, terjadi huru-hara. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni di En-Gedi. Lihat respons Yosafat. Yosafat menjadi takut, wajar.
Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Yosafat adalah raja kerajaan Israel Selatan, Yehuda. Itu hanya 2 suku. Israel Utara, kerajaan Israel, 10 suku, lebih banyak jumlahnya. Yehuda ini kecil. Nah sekarang dikepung oleh Bani Moab, Bani Amon, orang-orang Meonim. Ini pasukan barbar. Moab, Amon, orang-orang Kanaan. Orang-orang Kanaan yang barbar ya. Dan mereka ini orang yang tidak kenal belas kasihan. Wajar Yosafat menjadi takut, tapi kemudian apa? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Next. Yuk kita baca ayat 14, silakan. Saudara, 1, 2, 3. Bin Zakaria, bin Benaya, bin Matanya, seorang Lewi, dihinggapi. Perhatikan, salah seorang Lewi dari Bani Asaf. Berarti ini bukan imam. Maksudnya bukan keturunan imam besar. Dia hanya helper. Bani Asaf tugasnya cuma nyanyi, singer. Pada zaman dulu seorang singer bukan seorang yang bernubuat. Perhatikan saya. Singer itu bukan orang yang bernubuat. Yang bernubuat itu nabi atau raja seperti Daud. Dijadikan Tuhan nabi. Jadi, ini perhatikan, seorang Lewi dari Bani Asaf namanya Yahasiel, anaknya Pak Sakaria anaknya Pak Benaya. Tiba-tiba bernubuat dan ngomong gini, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Dia ngomong, jadi seluruh bangsa sedang berpuasa, tiba-tiba satu orang singer ngomong. Singer bisa bernubuat kalau sekarang ya. Halo, Olin. Ayo Olin. Ayo Olin. Jadi dia ngomong, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Yosafat, camkanlah, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka dan Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertai kamu seorang. Next, Yosafat dengar. Lihat responsnya Yosafat. Dia raja yang rendah hati. Lalu berlututlah Yosafat, cuma seorang singer pada zaman dulu. Raja dengar, berlutut. Dia percaya firman Tuhan. Orang biasa yang pada zaman dulu bukan kelasnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi orang ini tiba-tiba menyampaikan firman Tuhan dan Yosafat sensitif terhadap, aku tahu itu suara Tuhan. Dia berlutut dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan. Ini lihat, mereka sujud setelah rajanya sujud. Kalau raja nggak sujud, mereka nggak sujud. Kenapa? Karena orang biasa yang bernubuat. Yosafat rendah hati ya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Mereka bersyukur Tuhan jawab doa puasanya lewat seorang biasa. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, Yosafat hatinya sudah besar, hatinya sudah kuat. Dia berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada
kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Dia mengakui Yahasiel sebagai salah satu nabi. Next. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mainkan itu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jangan diganti lagunya, PowerPoint-nya, Nita. Naikkan bersama-sama, yuk bangkit berdiri. Ini yang dilakukan oleh Yosafat. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Romi, mainkan alat musikmu, Romi. Tuhan baik, Cepet, Romi. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dilakukan oleh Yosafat. Pada saat itu Roh Kudus belum tercurah untuk semua orang. Tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas Yahasiel tadi itu. Tiba-tiba Yahasiel yang dari singer menjadi nabi, menyampaikan firman Tuhan. Yosafat meresponi. Yosafat ini asli keturunannya Daud. Dia hanya bisa nyanyi. Jadi begitu dengar suara Tuhan merinding saya. Dia hanya bisa berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Satu Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita semua masing-masing berhadapan dengan musuh. Musuh nomor satu adalah diri kita yang tadi saya katakan. Setiap saat bisa jadi Herodes, betul nggak? Ancaman dari luar bisa kecil tiba-tiba menjadi besar karena di sini data yang diperoleh itu diolah, ditambahi bumbu, ditambahi santan, dibakar, diolah lagi, sudah di CI, dimasak rica lagi, dibumbui macam-macam lagi, jadi lain, jadi tambah besar, dipres. Kalau kita izinkan, dan itu potensi itu ada, tapi kita bisa seperti Yosafat. Hari ini apa yang saudara alami? Ikuti caranya Yosafat. Ya, jadi waktu kita nyanyi ini bukan nyanyi seperti menyembah. Nyanyi seperti kita mengagungkan panglima perang. Ayo Romi, drummer ini pasti bisa menerjemahkan ini. Tunggu instruksi, ya. Bayangkan ancamanmu apa? Masing-masing, Bu Erna, Mama Abia, Pak Rasi, Ibu Ani, Pak Ridho, Pak David, Pak Yapi Rauta, Pak Andi, Pak Iwan. Mari, apa yang sedang mengancam saudara saat ini?
Ancaman kecil yang di luar. Pak Yusuf Hida? Evelyn mana Evelyn? Evelyn ada? Oh, Evelyn? Ayo kita tiru Yosafat, sikapnya Yosafat. Nanti setelah dia nyanyi itu nanti ada hal yang besar terjadi. Mari nyanyikan lagu itu tapi dengan seperti kita mau maju perang ya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya hamba. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan Kasih saya next slide. Perhatikan. Apa yang kita lakukan ini hanya 0,1% dari yang dilakukan oleh Yosafat pada waktu itu. Yosafat sedang berhadapan dengan sekelompok besar musuh. Berhadapan jarak cuma berapa ratus meter. Mereka tinggal tunggu aba-aba saling konfrontasi, saling bunuh di medan pertempuran. Ini sudah di medan pertempuran. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi mereka pegang janji Tuhan. Kamu tidak akan berperang, diam, berdirilah di tempatmu dan diam. Itu janji Tuhan. Sebab aku yang akan melakukan peperangan untukmu. Yosafat meresponinya dengan sebab Tuhan baik, nyanyi dengan segenap tenaga. Setelah itu, ini tidak ada ya? Belum ya? Kembali coba, next slide. Oh ya, ayat 22, sorry, ayat 22. Jadi habis nyanyi, setelah itu mereka bersorak-sorai, yeay! Semua sorak-sorai. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, nyanyikan nyanyian ini tadi, nyanyi sambil bersorak-sorai, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap musuh-musuh mereka. Benar-benar. Tapi ini semua tidak akan terjadi sebelum ini terjadi. Sekalipun janji Tuhan sudah diberikan. Apa artinya? Pada waktu engkau pasif, menanti dengan pasif, Herodes di sini besar, badan diam, tapi digerogoti iman, harap, mulai loyo. Yosafat tahu persis, makanya dia encourage dirinya, dia kuatkan dirinya, dia kuatkan pengikutnya, tentaranya, diajaknya nyanyi pujian, bersorak-sorai, perkataan iman bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dia janjikan di
Dia akan berperang ganti kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Itu berlaku untuk saudara dan saya. Haleluya. Naikkan pujian ini lagi. Sebab Tuhan hamba bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya sebab hamba bahwasanya untuk selamanya bahwasanya untuk selamanya bahwasanya untuk selamanya kasih setianya satu hamba. Haleluya. Engkau pasti nolong kami Tuhan. Engkau pasti buka jalan untuk kami Tuhan. Amin. Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti mengangkat kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali. Ini rahasianya. Ini rahasianya. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Yang membuat hati kita teguh, kuat, kokoh, hanya firman-Nya. Tapi firman kalau diomong biasa, datar, tanpa nada, dia kurang menyentuh. Karena jiwa kita ini terlalu sensitif dengan dia bagian yang paling sensitif. Musik mampu menyentuh bagian yang sensitif itu. Jadi firman dinyanyikan, firman yang dinyanyikan, wow, itu masuk ke jiwa itu lebih gampang. Makanya firman tadi itu dinyanyikan oleh mereka. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Waktu mereka menyanyikan itu, iman mereka bangkit, satu bangsa iman bangkit, utuh, satu bahasa, satu logat, sama keadaannya seperti itu. Allah bertindak, itu iman, itu emunah. Dalam bahasa Ibrani emunah itu iman. Dari sinilah pengertian emunah. Ada bagian kita menyediakan media untuk Allah melakukan mujizat. Iman yang ada di dalam diri kita adalah media untuk Allah melakukan mujizat bagi saudara dan saya. Ini cara kerjanya. Makanya jangan remehkan pujian penyembahan. Ini bukan cuma sekedar menyanyi. Ini pernyataan iman kita. Ini adalah firman Tuhan yang kita nyanyikan. Ini adalah media di mana Allah bertata. Kalau dia bertata, dia lakukan hal yang ajaib. Yosafat ngalami, kita juga pasti dapat. Amin. Ini rahasianya. Next, slide terakhir. Konklusinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada dua dasar pijakan. Pertama, dasar pijakan percaya. Percaya ini adalah satu keadaan di dalam diri kita yang dalam, di jiwa kita, di batin kita. Batin atau roh kita, hati nurani kita, ada sebagian yang jiwa kita ada sebagian yang mengikut di hati nurani. Jadi jiwa kita ini dua bagian, satu sebagian seperti yang saya buat 4 kepribadian itu. Sebagian jiwa kita masuk di hati nurani, sebagian masuk ke akal budi. Jadi karena masuk di akal budi dekat dengan tubuh. Tubuh punya telinga, tubuh punya mata, apa yang mata lihat, apa yang telinga dengar,
mempengaruhi jiwa yang dekat dengan akal budi, diolah oleh akal budi sampaikan ke jiwa yang dekat akal budi, jiwa di situ bergolak seperti laut kalau kena goncangan, apalagi kalau gempa seperti kemarin di Larantuka 6,9 skala Richter, airnya mulai begini-begini. Ketika jiwa mulai begini-begini yang bagian dekat dengan akal budi, jiwa yang dekat dengan batin ini juga harus menentukan sikap. Kalau kita telah melatih diri kita percaya pada firman Tuhan, biar ini sudah mulai mau tsunami, di sini bisa berkata stop. Seperti Yesus berkata, teduh. Teduh. Tapi kalau tidak terlatih dengan firman Tuhan, maka di sini ikut tsunami, rame sudah. Dasar pijakannya akhirnya apa? Khawatir, ketakutan. Kalau khawatir, ketakutan akibatnya apa? Melihat benteng yang tidak tertembus. Kalau sudah melihat benteng yang tidak bisa ditembus, maka mencari solusi instan yang dianggap bisa menyelamatkan siapa saja dan apa saja. Tapi kalau dasarnya percaya, maka melihat pengharapan meski belum melihat apa-apa. Ada dua slide yang saya belum, ini 2 slide terakhir yang saya belum sempat masukkan di situ. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Yohanes 14. Buka bersama saya Yohanes 14 ayat 15. Kita tutup dengan ini. Baca bersama-sama saya ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 21. Gak apa-apa ya, baca banyak-banyak ya. Saya baca ayat ganjil seperti biasa saudara baca ayat genap. Saya baca mulai ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. 20. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan ayat 15 dan 21, 2 kali Tuhan Yesus omong ulang-ulang. Ukuran mengasihi Tuhan adalah apa? Menuruti segala. Segala apa? Perintah. Ini loh kekristenan. Kekristenan itu belajar melakukan perintahnya Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mewujudkannya. Belajar melakukan perintah Tuhan. Ini baru 2. Masih ada lagi 2 lagi di ayat-ayat berikutnya. Jadi di Matius ayat 22 sampai ayat 31 kita baca bersama-sama. Saya keringetan saudara, terpaksa tak buka. Keringetnya masuk mata, pedis. Oke. Lompat-lompat sih. Minta maaf ya, tak buka aja sementara ya. Kita baca di ayat 22 sampai 31. Saya baca ayat 22, nanti saudara baca 23 dan begitu selanjutnya ya. Saya baca. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan,
Apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? 23. Barang siapa tidak mengasihi aku, perhatikan. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Kalau tidak mengasihi Tuhan, ukurannya adalah tidak menuruti firman-Nya Tuhan Yesus, sama dengan tidak menuruti firman-Nya Bapa. 25. 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan ditulis oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 31 kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 31 kita baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi, ukurannya mengasihi Tuhan gampang. Melakukan perintahnya. Kalau cuman ngomong mengasihi Tuhan, nyanyi, bermazmur sebagus mungkin, tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu namanya PHP, pemberi harapan palsu. Ya, dan kita sering seperti itu, saudara. Tapi kita mau belajar, amin. Nah, Yesus berkata, ayo. Bahkan waktu di Matius 22 ayat 37, dia berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Artinya apa? Kalau mengasihi Tuhan itu sama dengan melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya, maka kita ganti kata kasihilah Tuhan Allahmu, artinya begini, kita ganti kalimat firman Tuhan, kan sama toh? Mengasihi Tuhan Yesus menurut Yohanes 14, sama dengan melakukan firman-Nya. Betul nggak? Kalau kita ganti kata mengasihi dengan melakukan firman-Nya, berarti sama toh? Jadi, kalau kita baca Matius 22 ayat 37, kita bisa ganti begini. Melakukan firman-Nya harus dengan segenap, betul nggak? Buka. Matius 22 ayat 37, ayat terakhir. Jawab Yesus kepadanya, kata kasihilah. Kita ganti dengan lakukanlah firman Tuhan Allahmu. Betul nggak? Karena mengasihi itu wujudnya adalah melakukan. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Itu tadi Yohanes 14 yang kita baca. Halo? Setuju ya? Oke. Ganti dengan lakukanlah firman Tuhan Allahmu. 1, 2, 3. Lakukanlah firman Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan segenap. Yes. Hanya itu perintahnya Tuhan Yesus. Hanya itu yang perlu kita lakukan. Yuk, tinggal praktek. Hari ini, saudara menghadapi ancaman apa? Ekonomi? Ancaman sosial? Enggak punya teman? Karena engkau melakukan firman Tuhan? Penerimaanmu lebih berkurang lebih banyak gara-gara melakukan firman Tuhan? Engkau mengubahnya? Engkau berubah? Mau mengubah strategi? Seperti Petrus yang belum penuh Roh Kudus, engkau mengalami siksaan batin ketika engkau melakukan firman Tuhan, berhadapan dengan teman-teman sekantor, dan karena makin lama makin tidak kuat, penderitaan seperti itu, ancaman seperti itu, penindasan seperti itu,
Pernahkah engkau berkata, cukup Tuhan? Saya pernah berkata begitu, cukup Tuhan. Wajar, daging. Kalau kita ikuti daging, begitu. Kita hanya melihat ancamannya, kita hanya melihat ketidakenakannya. Kita tidak bisa pinter kayak Yosafat, melihat orang kecil bisa dipakai Tuhan, hal-hal kecil bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan. Kecil bukan berarti kecil, besar bukan berarti besar, kecil menjadi besar, asal Tuhan beserta, besar menjadi kecil dan tidak menjadi apa-apa kalau Tuhan tidak ada. Ada dan tidak adanya Tuhan karena kita mengakuinya. Pengakuan kita adalah wujud kasih kita. Wujud kasih kita adalah melakukan firman-Nya. Kita ditindas orang, psikis kita, emosi kita dilukai. Kita bisa berkata cukup, cukup. Saya juga bisa bertindak. Saya juga bisa seperti kamu. Atau saudara seperti Yosafat dan Petrus yang sudah terima Roh Kudus. Kalau aku melakukan itu, aku kehilangan. Ada bagian diriku yang sudah dikerjakan Tuhan. Lalu tiba-tiba orang itu mau tak tiadakan, enggak, saya enggak mau. Karena apa yang kejadian di luar ini enggak penting. Yang penting adalah yang di dalam diri saya. Pergumulan-pergumulan seperti ini yang kita hadapi sehari-hari, terlebih hari-hari ini, di mana kita mengalami penindasan dari luar, adanya wabah, adanya situasi yang makin lama makin kita nggak tahu ini sampai kapan keadaan seperti ini. Tapi ada satu berita sukacita, dan ini bukan berita baru. Ada banyak orang yang pernah mengalaminya. Kakek moyang kita, orang-orang pilihan Tuhan, mereka mengalaminya hanya dengan modal satu, tetap percaya bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk ajar, paksa diri kita, latih diri kita, terus beribadah dengan cara apa? Melakukan firman-Nya, step by step, step by step. Ada orang berhutang, gara-gara melukai batin saudara, yuk belajar, melepas hutangnya dia, sudah, lupakan, ampuni. Susah, paling susah, gampang ngasih uang, membebaskan hutang uang itu sulit, tapi lebih sulit lagi membebaskan hutang perasaan. Tapi perlu belajar, karena kita mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah melakukan firman-Nya. Amin. Bangkit berdiri, naikkan pujian tadi. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya selamanya. Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih
kasih